Ada sebuah tanah yang disebut dalam kitab-kitab suci menjadi rumah para nabi dan selalu menjadi pusat perang dunia. Hari ini, konflik Suriah, Palestina, dan pergolakan besar kembali terjadi di sana. Mengapa semuanya selalu kembali ke Syam? Dan apakah ini pertanda akhir zaman yang dulu telah diingatkan para nabi? Syam, sebuah nama yang disebut dalam sejarah, dalam kitab suci, dan bahkan dalam nubuah akhir zaman. Negeri yang menyimpan jejak langkah para nabi yang melahirkan kerajaan besar, namun juga menjadi saksi konflik yang tak pernah usai. Mengapa setiap badai global seolah selalu berpusat di sini? Mengapa para nabi memuliakannya, para penguasa memperebutkannya, dan sejarah dunia tak bisa memisah darinya? Malam bergerak pelan di atas Damaskus. Di kejauhan, terdengar kumandang azan bercampur dengan suara tembakan. Dan kita pun bertanya, apakah tanah ini sedang menunggu bab terakhirnya? Inilah kisah negeri Syam dari awal dunia hingga akhir zaman. Syam, Palestina, Suriah, Lebanon dan Yordania bukan hanya sebuah wilayah biasa. Ini adalah salah satu panggung utama sejarah manusia. Penelitian arkeologi Kathleen Kenyon membuka fakta mencengangkan. Jericho, sebuah kota yang terletak di negara Yordania, persisnya di tepi barat sungai Yordan, merupakan kota tertua yang masih berdiri dengan lapisan pemukiman sejak 9.000 sampai 7.000 sebelum Masehi. Sejarawan Philip Hitti dalam History of Syria menulis bahwa Syam adalah persimpangan peradaban kuno. Orang Mesir kuno menamainya Recenu, masyarakat Babilonia menyebutnya Amaru, dan bangsa Romawi menyebutnya Provinsia Syria. Namun yang membuat negeri Syam berbeda bukanlah tanahnya, melainkan jejak para nabi. Ibnu Katsir dalam Qasas al-Anbiya menyebut Syam sebagai tempat Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah. Setelah keluar dari Babilonia, Nabi Lut alaihissalam memperingatkan kaumnya. Nabi Yakub dan Yusuf memiliki ikatan keluarga yang kuat. Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihissalam memerintah. Nabi Zakaria dan Yahya alaihissalam berkarya, serta Nabi Isa alaihissalam hidup dan mengajarkan Injil. Dengan kata lain, Syam adalah museum hidup wahyu Tuhan. Setiap nabi meninggalkan fondasi moral, setiap kerajaan membangun lapisan sejarah, dan setiap peperangan menorehkan pelajaran. Tidak ada wilayah sepadat Syam dalam hal spiritualitas, sejarah, dan konflik manusia. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, Syam menjadi wilayah strategis pertama yang mengalami perubahan besar. Pertempuran Yarmuk tahun 636 Masehi yang dipimpin Khalid bin Walid radhiyallahu anhu menentukan masa depan Timur Tengah. Hergib menyebutnya sebagai salah satu decisive battles paling berpengaruh dalam sejarah dunia. Di bawah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Syam tidak dihancurkan, tetapi ditata ulang. Perjanjian Umar menjamin keselamatan bagi komunitas Yahudi dan Kristen. Syam justru tumbuh menjadi pusat stabilitas baru. Masa keemasan itu mencapai puncaknya saat dinasti Umayyah menjadikan Damaskus sebagai ibu kota dunia Islam. Para ulama besar lahir di Syam. Ibnu Syihab Az-Zuhri, Al-Auza'i, Ibnu Asakir, dan para ahli hadis besar lainnya. Damaskus menjadi pusat ilmu, peradaban, dan spiritualitas. Masjid Umayyah dengan keindahan mozaiknya menjadi simbol kejayaan yang melewati zaman hingga saat ini. Untuk beberapa dekade, Syam adalah pusat dunia Islam sebelum badai sejarah berikutnya menghantamnya kembali. Hadis-hadis sahih menyebut Syam berulang kali bukan hanya sebagai tanah berkah, tetapi sebagai wilayah yang akan memegang peranan penting menjelang akhir zaman.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara khusus berdoa untuk menjadikan keberkahan bagi Syam. Nabi berdoa, "Ya Allah, berkahilah kami pada negeri Syam." Hadis riwayat Bukhari. Imam Nawawi menjelaskan bahwa keberkahan Syam mencakup 3 aspek. Pertama, aspek spiritual, di mana Syam merupakan tempat hidupnya para nabi. Kedua, aspek material karena wilayahnya subur dan strategis. Serta ketiga, aspek eskatologis disebabkan karena Syam akan menjadi panggung peristiwa akhir zaman. Hadis Sahih Muslim menyebut bahwa Nabi Isa akan turun di Menara Putih di timur Damaskus untuk menumpas Dajjal dan memimpin dunia. Ibnu Katsir dalam Al-Nihayah fi Al-Fitan menyebut bahwa Al-Malhamah Al-Kubro, perang besar antara umat Islam dan bangsa Rum, akan terjadi di wilayah Syam. Namun ulama memperingatkan kita, hadis-hadis ini bukan untuk menakutkan, melainkan untuk memperingatkan kita agar tetap menjaga iman ketika dunia berada di ambang kekacauan. Syam bukan sekedar geografi akhir zaman, ia adalah simbol ujian manusia. Keruntuhan Turki Utsmani tahun 1918 melahirkan luka geopolitik. Inggris dan Prancis memecah Syam melalui perjanjian rahasia Sykes-Picot. James Barr menyebutnya pengkhianatan geopolitik pertama abad modern. Pecahan itu melahirkan negara-negara baru, Palestina, Suriah, Lebanon dan Yordania, yang kemudian menghadapi gelombang kekerasan paling tragis abad ini. Sejak pembentukan Israel tahun 1948, PBB dan berbagai lembaga HAM mencatat pelanggaran hukum internasional, pendudukan ilegal, dan serangan berulang terhadap wilayah sipil Palestina. Lembaga Amnesty International, Human Rights Watch, dan UN Special Rapporteur menuduh Israel melakukan kejahatan perang dan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai genosida terhadap rakyat Palestina. Gaza menjadi lokasi penderitaan tak terbayangkan dan dunia hanya mampu menyaksikan. Palestina adalah luka terbuka Syam dan dunia belum berhasil mengobatinya. Konflik Suriah dimulai tahun 2011 sebagai protes rakyat atas korupsi dan represi politik. Namun dalam hitungan bulan, ia berubah menjadi perang saudara multifront. Bashar al-Assad berhasil bertahan selama lebih dari 1 dekade melalui dukungan militer Rusia dan Iran. Namun peta kekuatan berubah menjelang 2025. Menurut laporan Reuters dan BBC, faksi oposisi Suriah berhasil menggulingkan dinasti Assad serta mengumumkan pembentukan pemerintahan baru dan menyatakan Ahmed al-Shara atau lebih dikenal dengan nama Abu Muhammad al-Julani sebagai pemimpin baru mereka. Julani yang dulu dikenal sebagai komandan kelompok jihad, tiba-tiba muncul dalam narasi baru sebagai figur politik baru Suriah. Korban konflik tidak sedikit, jutaan jiwa terjebak dalam perang tanpa akhir. PBB mencatat lebih dari 6,8 juta pengungsi selama perebutan kekuasaan di Suriah. Syam kembali menjadi pusat badai dunia. Lebanon, negara yang pernah dijuluki Paris of the Middle East, kini mengalami krisis ekonomi terburuk dalam sejarahnya. Krisis ekonomi tahun 2019 sampai saat ini membuat mata uang runtuh 90%. Listrik hanya menyala beberapa jam sehari, dan harga melambung tajam. Ketegangan antara blok pro-Iran Hizbullah dan blok Barat terus meningkat. Konflik Gaza memicu bentrokan di perbatasan selatan. Sementara itu Yordania tampak stabil, namun memikul tekanan luar biasa akibat gelombang pengungsi Suriah dan konflik Palestina. Yordania adalah penyangga terakhir stabilitas Syam. Jika Yordania goyah, seluruh kawasan ikut berguncang. Syam sedang menjerit di setiap sudutnya. Dengan semua tragedi yang terjadi ini, mungkin kita bertanya, apakah ini pertanda akhir zaman?
Hadis memang menyebut Syam sebagai pusat peristiwa besar. Syam akan menjadi panggung bagi turunnya Nabi Isa alaihi salam, munculnya Dajjal, dan terjadinya Al-Malhamah Al-Kubro. Namun ulama seperti Ibnu Hajar dan Al-Qardawi mengingatkan bahwa tanda besar akhir zaman tidak akan samar. Ia bersifat global, kosmik, dan tidak mungkin salah dipahami. Konflik hari ini adalah ujian zaman, bukan bukti pasti akhir zaman. Syam menjadi pusat ujian, karena sejarah dan geopolitik mendorongnya ke posisi itu. Dari para nabi hingga perang modern, Syam mengajarkan satu hal besar, bahwa peradaban selalu diuji, bahwa kekuasaan tak pernah abadi, dan bahwa iman adalah satu-satunya fondasi yang bertahan ketika dunia runtuh. Imam Al-Ghazali berkata, kerusakan zaman bermula dari kerusakan hati. Akhir zaman tidak hanya ada di luar sana, tetapi dimulai dari dalam diri kita. Syam bukan sekedar tanah. Ia adalah bab panjang perjalanan manusia. Di sana para nabi berjalan. Di sana kerajaan bangkit dan runtuh. Di sana perang modern menentukan masa depan dunia. Jika suatu hari tanda besar muncul di sana, itu bukan kejutan, melainkan kelanjutan dari garis cerita yang telah digambar sejak dahulu. Namun sebelum menoleh ke Syam, kita harus menoleh ke dalam diri, karena akhir zaman yang paling dekat adalah hati yang mulai lupa pada kebaikan. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jika kisah Syam ini membuka wawasan dan menambah pemahaman Anda, bantu video ini menjangkau lebih banyak orang dengan menekan tombol like dan share. Setiap dukungan Anda membantu lebih banyak orang menemukan konten yang bermakna. Konten yang tidak hanya memberi informasi, tetapi juga memberi ruang untuk merenung. Sampai jumpa di video kisah akhir zaman berikutnya. Semoga keimanan dan keberkahan selalu menyertai langkah kita.